Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma alaina illal balagul mubin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, balighu ani walau ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai 4 jenis orang penghuni sakor. Apa orang-orang tersebut? Siapa orang-orang tersebut? Di dalam surat Al-Mudaththir telah disebutkan, telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana yakin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Di dalam surat Al-Mudaththir mulai dari ayat 40 sampai ayat 48. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fi jannati yatasaalun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi jannati yatasaalun. Di dalam jannah, di dalam al-jannah, ahlul jannah, ashabul yamin bertanya-tanya. Apa yang mereka pertanyakan? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Kenapa orang-orang berdosa ini Jadi orang-orang penghuni jannah, ashabul yamin bertanya-tanya tentang orang-orang yang berdosa. Apa yang dipertanyakan mereka? Masalakakum fi saqar. Kemudian orang-orang ahlul yamin, ashabul yamin ini bertanya kepada orang yang berdosa ini, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu, menjadikan kamu masuk ke dalam sakor? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam sakor? Lalu jawabannya telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, ayat 43. Qalu lam nakum minal musallin. Kata orang yang berdosa ini, ahlu sakor, penghuni sakor, mereka mengatakan lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia ini tidak termasuk orang yang sholat. Kami di dunia tidak mengerjakan sholat. Kami di dunia tidak mendirikan sholat. Begitu azan terdengar, mereka tidak mendirikan sholat. Disuruh-suruh sholat, mereka tidak mau sholat. Itu penghuni yang pertama. Jadi ada 4 jenis orang yang menghuni sakor. Yang pertama, orang yang tidak pernah sholat di dunia. Sejak dia mencapai akil baligh, kemudian sampai nanti dia mati, masuk ke dalam yang lahat, dalam kubur, tak pernah sholat. Nanti ayat 47 disebut hatta tanal yakin, sehingga datang kematian itu tak pernah sholat.
walam naku nu'timul miskin, ya. Kemudian penghuni Sakor lagi menjawab, ya. Dan kami di dunia tidak pernah memberi makan orang miskin, ya. Jadi ini orang-orang yang tak pernah memberi makan orang miskin. Dia mampu berada, ya, tapi tak pernah memberi makan orang miskin. Dia lihat tetangganya kiri kanan tak pernah makan, ya. Orang-orang miskin mengais pagi makan pagi, mengais petang makan petang. Itu pun kalau dapat. Kalau tak dapat, jadilah mereka ini kelaparan, ya. Lapar, ya. Lapar tidak makan, ya. Tak bisa tidur karena kelaparan, ya. Orang-orang yang lapar ini, ya, orang-orang miskin ini, jadi kalau ada orang yang tidak memberi makan orang miskin, ya, apalagi menghardik, mengusir anak yatim, ya, ini adalah termasuk orang-orang yang mendustakan Islam, mendustakan agama Islam, ya. Ayatnya simpel saja, Allah berfirman, ya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu siapa orang-orang yang mendustakan agama, ya. Padzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang mengusir anak yatim dengan kasar, ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Dan mereka tidak memberi makan orang-orang miskin. Jadi kedua penghuni Sakor ini adalah orang yang tidak pernah memberi makan orang miskin, ya. Dia mampu, dia berada. Bahkan di dalam tafsir Ar-Razi dikatakan ini adalah termasuk orang-orang yang tidak membayar zakat. Dia wajib membayar zakat, karena termasuk salah satu asnaf zakat itu orang miskin, ya. Jadi ada dua di sini pentakwilan pentafsiran. Satu, orang yang tidak bayar zakat, dia mampu bayar zakat karena sebagian harta zakat itu dibagi kepada miskin, fakir dan miskin. Fakir ini lebih-lebih lagi daripada orang miskin, ya. Miskin plus itu fakir, ya. Jadi tak pernah kasih makan orang miskin, ya. Biarkan telantar, ya. Apalagi kalau mengadakan kenduri, ya, jamuan makan, diundang hanya orang-orang kaya, tak diundang orang-orang miskin. Macam ini tak ada barokah dalam jamuan tersebut, ya, karena menelantarkan orang miskin. Apalagi orang miskinnya itu adalah tetangganya sendiri, naudzubillah, ya. Tetangga ini 40 rumah, ya. Kalau rumahnya satu rumah lebarnya bisa 1 kilo, 40 kilo lah, ya. Yang ketiga penghuni Sakor ini wakunna nakhudu mal khaidin, ya. Adalah kami dulu suka menceritakan bersama orang-orang duduk yang menceritakan kebatilan, ya. Jadi kami dulu di dunia suka mengambil bagian mengatakan perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang salah, bersama-sama orang-orang yang suka membicarakan kesalahan kebatilan, ya. Jadi merupakan bagian, ya, bagian dari orang-orang yang suka menciptakan kebatilan. Naudzubillah. Kebatilan menurut Allah dan Rasulnya, ya, menurut syariat Islam. Banyak kebatilannya kalau menurut syariat Islam, termasuk orang-orang yang suka gibah. Suka gibah ini batil, ya. Bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang gibah ini seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillah, ya. Jadi jangan suka duduk bersama orang-orang sembang-sembang membicarakan kebatilan. Ini akan dicampakkan oleh Allah nanti di yaumul jaza ke dalam Sakor, ya. Karena suka mengambil bagian mengatakan perkara-perkara yang batil bersama orang-orang yang suka membicarakan kebatilan, ya. Itu tadi ayat yang dikatakan wa kunna nakhudu mal khaidin. Dan dulu kami di dunia suka membicarakan kebatilan bersama orang-orang yang
suka membicarakan kebatilan tersebut. Ya keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu kami di dunia tak pernah percaya ada hari pembalasan. Kami tak percaya ada hari akhirat. Kami tak percaya ada an-nar, ada al-jannah. Jadi tak mau tahu, tak percayalah. Ya macam Fir'aun ya. Fir'aun ini termasuk orang yang tidak percaya dari pembalasan. Tapi begitu ditenggelamkan oleh Allah di laut ya, baru dia beriman, tapi dah terlambat ya. Azal sudah sampai gor-gor, sudah sampai tenggorokan, baru nak beriman. Hatta tanal yakin, sampai sehingga datanglah kematian yang yakin itu. Kalau udah sampai situ, udah gak ada guna lagi nak sholat, ya, nak beri makan orang miskin, nak taubat tak bicara kebatilan lagi, nak taubat percaya kepada hari pembalasan, sudah tidak ada guna lagi. Jadi ada 4 jenis orang penghuni sakor. Dia tidak pernah sholat di dunia sampai hatta tanal yakin, sampai datang kematian baginya ya. Tak pernah sholat sampai mati, tak pernah memberi makan orang miskin sampai mati, tak pernah bicara yang betul, bicaranya batil saja, kebatilan saja sama orang-orang yang membicarakan kebatilan sampai mati. Kemudian tak pernah percaya hari pembalasan, mendustakan hari pembalasan sampai mati. Kemudian Allah berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak akan ada gunanya kepada mereka sebarang syafaat, pertolongan. Syafaat ini pertolongan ya. Syafaat pertolongan kalau ditakdirkan ada ya, dari siapa yang boleh memberikan syafaat itu. Jadi ayat ini menunjukkan dengan nyata ada syafaat ya. Ada syafaat nanti dari pembalasan ya. Allah telah menyebutnya fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak ada manfaat bagi mereka 4 orang ini, 4 jenis orang ini tak ada manfaat syafaat. Ya, maknanya apa gitu ya? Maknanya ya kekal dia sakor tuh. Naudzubillah ya. Nanti ada hadisnya ya. Jadi ini ayat menunjukkan adanya syafaat. Allah sendiri yang berfirman ya. Jadi mereka-mereka yang 4 golongan ini, 4 jenis orang ini, tidak ada gunanya syafaat bagi mereka. Dari siapa-siapa yang boleh memberi syafaat. Siapa saja yang boleh memberi syafaat ya. Disebutkan di dalam tafsir At-Tabari ya. Disebutkan dari tafsir Bari dari Abdullah bin Mas'ud ya. Disebutkan di sini siapa-siapa saja yang boleh memberi syafaat itu adalah yang pertama adalah malaikat ya. Jadi malaikat boleh memberi syafaat ya. Tak usah di akhirat, di dunia aja kita masih dunia, malaikat itu sudah sering mendoakan orang-orang beriman ya. Jadi nanti di Yaumul Jaza kata Abdullah bin Mas'ud, malaikat ini termasuk yang memberi syafaat ya. Malaikat nanti ada orang, ada malaikat, ada orang ya. Kemudian orang-orang yang memberi syafaat adalah para nabi, para rasul ya. Kemudian setelah para nabi, para syuhada, orang yang mati syahid ya. Orang mati syahid ini boleh memberi syafaat. Kemudian orang-orang soleh ya. Jadi maka seringlah dekat dengan orang-orang soleh ya, kenal sama orang soleh. Supaya apa? Nanti ada manfaatnya di Yaumul Jaza. Kalau kita kenal sama orang-orang soleh, duduk sama orang-orang soleh, insya Allah orang-orang soleh akan memberi syafaat kepada kita ya. Kemudian yang kelima yang memberi syafaat adalah orang-orang beriman ya. Orang yang beriman ini boleh memberi syafaat ya. Yang pertama memberi syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Ana arhamur rahimin kata Allah. Jadi kalau nak berdoa itu banyaklah doa ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna gitu ya. Allah yang pertama memberi syafaat. Apakah Allah akan mengeluarkan
hamba-hambanya dari An-Nar masuk ke dalam jannah, itu adalah kekuasaan Allah, itu adalah kehendak Allah, ya, itu hak Allah. Ya, seperti orang tak sholat, kalau Allah berkehendak Allah mengadabnya, kalau Allah berkehendak Allah masukkan ke dalam al-jannah. Sudah kita bicarakan dalam video sebelumnya, ya. Jadi hak Allah, ya. Jadi keempat orang ini nih, keempat golongan ini nih, Allah sendiri sudah mengatakan tidak ada manfaatnya bagi mereka syafaat, tapi kembali lagi itu hak Allah, ya. Kata Ibnu Mas'ud di sini, hal tarawna fi haula min khair, apakah engkau berpendapat mengenai empat jenis orang ini ada kebaikan pada mereka, ya. Kalau ada kebaikan khair pada mereka, maka mereka tidak ditinggalkan kekal di dalam sakor. Wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Kemudian di dalam tafsir Al-Qutubi, juga dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Di dalam tafsir Al-Qutubi, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, ya, di sini disebutkan, ya, siapa-siapa yang memberi syafaat, ya. Qala Abdullah bin Mas'ud wa yashfa'u nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat. Ini sesuai dengan hadis Muslim, ya, yang pernah juga kita bicarakan dalam video sebelumnya, hadis Muslim nomor 196. Kata Rasulullah SAW bersabda, anna awwalun nas yashfa'u fil jannah, akulah orang yang pertama memberi syafaat di dalam al-jannah. Jadi Rasulullah orang yang pertama. Selain Rasulullah, orang-orang siapa saja yang memberi syafaat tadi sudah disebutkan para nabi dan rasul, ya. Para nabi dan rasul ini diantaranya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Kemudian tadi kita sebutkan syuhada, para soleh siddiqin, ya. Dan juga yang terakhir adalah orang-orang mukmin sendiri, ya. Tapi kata Ibnu Mas'ud di sini, wa yabqa qaumun fi jahannam, akan tetapi ada kaum yang kekal di jahannam, di sakor itu tadi. Yaitu kata Abdullah bin Mas'ud, fayuqalu lahum, ya, dikatakan bagi mereka, masalakakum fi sakor, apa yang telah membuat kamu masuk ke dalam sakor. Nah, ini orang-orang ini kata Abdullah bin Mas'ud kekal di dalam sakor, ya. Yang tadi yang pertama qalu lam nakum minal musallin hatta tanal yakin, ya. Mereka tidak pernah mendirikan sholat sampai mati. Ini kekal dalam An-Nar, kata Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama. Yang kedua, walam nakun imul miskin, tak pernah memberi makan orang miskin. Atau dengan kata lain, tak pernah mengeluarkan zakat, pada zakat wajib bagi dia. Dia mampu membayar zakat tapi tak pernah bayar zakat. Bayar zakat ini macam-macam siksanya, ya, bukan hanya ini saja, ya. Nanti harta zakat itu dipanggang, dibakar di An-Nar, kemudian digosokkan ke mukanya, ke badannya, ke punggungnya, ya. Orang yang tak pernah bayar zakat, naudzubillah. Yang kedua, ya, tak pernah memberi makan orang miskin. Yang ketiga adalah orang-orang yang suka membicarakan kebatilan bersama orang-orang yang membicarakan kebatilan. Ya, wa kunna nakhudu mal khaidin. Yang keempat, wa kunna nukadzibu yaumiddin, orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya, keempat-empat ini kekal, kata Abdullah bin Mas'ud, dalam An-Nar, naudzubillah, ya. Isnad hadis ini adalah kata Al-Hakim, isnadnya sahih. Wallahu a'lam, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.